Nah, daripada saya salah, saya bilang Pak boleh nggak kalau diarahkan ke Jawa, jangan ke Jawa Barat. Karena saya lahir di SD Muhammadiyah Jawa di Jogja dan sekitaran Semarang, itu saya paham sekali soal itu, gitu kan. Akhirnya terus kemudian saya melakukan riset, jadi dibawanya ke Jawa. Nah, Jawanya itu bukan Jogja tapi Semarang. Kenapa Semarang? Biar sama, plural. Di situ ada orang Brebes, di situ orang Tegal. Kita tiba-tiba ada orang Batak juga di situ karena plural. Semarang itu emang kayak Jakarta. Jadi teman-teman kemudian melihat pada saat film ini lihat, kok ada orang Bataknya di sini, kok ada orang Tegal di sini. Ya karena memang itulah Semarang sebetulnya. Dan sebagai sebuah kanvas Indonesia yang plural, Semarang sangat tepat. Karena itu makanya udah Jawa, Semarang, dan juga Islam. Karena itu makanya sekolah Muhammadiyah mau tidak mau kan harus kita tampilkan di situ. Karena memang ada di situ. Dan Muhammadiyah yang pada saat itu yang boleh membebaskan mana yang boleh pakai jilbab dan mana yang enggak, silahkan. Jadi kadang-kadang aneh kita ngelihat di sekolah itu adik saya pakai jilbab karena keluarga saya memang sangat Islamnya sangat strict. Jadi adik saya pakai jilbab, yang lain cewek-cewek yang lain enggak pakai jilbab. Itu hal yang biasa. Jadi kalau teman-teman melihat ini ada jilbab, kok nggak konsisten apa segala macam, karena memang pada zaman itu memang jilbab sangat keras dilarang. Sampai kemudian tahun 90 muncullah gerakan 89 akhir muncul gerakan lautan jilbab. Jadi semua orang-orang muslim itu pada berontak sama pemerintah pada saat itu sih, Mas. Artinya film Danur aja belum tayang untuk menyambut Idul Fitri, ini udah mau menyambut Idul Adha gitu. Luar biasa, tepuk tangan. Pertanyaan saya yang pertama terkait strategi MD Picture apa nih Pak Manoj ya dalam mengencarkan film ini dan film-film yang lain gitu. Yang kedua, pemilihan sutradara, kenapa Mas Hanung Bramantyo bukan yang lain gitu, di saat sutradara yang lain banyak gitu kan. Terus buat Mas Hanung, satu pertanyaan aja, ada gak dari Zahra maupun Ali yang berapa kali take gitu bikin bad mood umpamanya gitu di syuting syuting yang mana gitu ya. Terus buat Ali, kenapa saat ini datang nggak pakai sepatunya, harusnya dipakai biar tambah. Tunggu dong. Gitu aja, terima kasih. Strategi yang pertama, strategi promosi film itu atau keseluruhan dari MD, maksudnya lebih spesifik. Jadi poinnya untuk yang ini dulu ya, ini ya jadi gini, karena itu saya film ini film ini tuh bukan IP yang wah udah dikenal, hype di Twitter, hype di social media, enggak. Jadi cara promosinya beda sekali film ini. Film ini kami punya strategi untuk mau awareness bahwa ini film bagus, ini film yang wajib ditonton. Kami punya beberapa strategi yang saya nggak bisa sampaikan secara detail saat ini, tapi nanti Anda akan lihat strategi apa yang kita mau lakukan untuk apa ya, untuk strategi yang tepat apa yang kita lakukan untuk film ini. Karena bagi saya kita nggak bisa bohong kalau mau marketing. Kalau mau jual film kita bisa bohong satu hari, ya. Satu hari kita besar-besaran TV ad, ini ad, social media, kenceng buang duit puluhan miliar, bisa. Tapi itu nggak membantu film ini. Jadi strateginya harus sangat beda. Yang penting saya dan tim kita yakin sekali dengan film ini. Saya nggak tahu hasilnya mau apa, tapi saya yakin sekali. Jadi senjata apapun yang MD punya, kita akan gerakan. Senjata istilahnya mau keluar dana yang belum pernah saya lakukan, udah siap juga. Karena film ini harus ditonjolkan. Gak mudah dapat skrip begini, gak mudah dapat cerita kayak gini tuh belum tentu saya bisa dapat 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Dan yang saya bilang udah dari berapa tahun kami kerja film ini banyak, benar itu. Kebetulan jadi lagi ke tangan MD gimana, ya saya alhamdulillah bersyukur, balik lagi nggak tahu hasilnya apa. Tapi
Saya yakin ini punya isi, jadi dari strategi ada beberapa strategi yang Anda akan lihat progresnya. Yang pasti dari hari ini kami sudah menonjolkan trailer, teaser poster, release date 27 Mei, dan pihak bioskop juga sangat mendukung karena filmnya bagus sekali. Jadi bagi mereka genre kayak gini, film begini, gua harus besar gitu. Misinya ada di beberapa pihak untuk film ini jadi besar. Itu penting sekali. Dan masalah kenapa Mas Anung, nggak tahu, saya punya chemistry yang beda. Dan saya lihat Mas Anung ini tuh, dia kalau pegang sesuatu yang dia percaya ya, kalau dia nggak excited, beda. Kalau dia tahu ini gue mau banget, cara dia bentuknya tuh karakternya real. Detailnya tuh kayak nggak dibuat-buat. Saya merasa nonton film ini nggak kayak lagi buat film. Dan akhirnya jadi original, ini film Indonesia. Karena ini ditanganinya tuh harus khusus. Jangan jadi kayak ini film asing, nanti nggak masuk. Karena ini harus culture specific banget, kebudayaannya tuh very culture specific. Kalau udah ngomong culture specific, kalau directornya hanya gue mau bikin film ini, berlebihan salah, under salah. Dramanya tepat kayak gini. Misinya, gue nggak lagi mau jual kemiskinan, gue nggak lagi mau coba dapat perhatian, lu harus nangis, enggak, poinnya bukan ke sana. Kalau kita mau coba buat orang nangis, itu kita gagal. Nah, itu very director specific. Dan saya selalu, tadi opening juga saya bilang, ini partner in crime saya. Kalau membuat film drama yang top, ya udah saya pasti lari ke Mas Anung Bramantyo. Always, thank you, kerjaannya luar biasa. Oke, bisa langsung dijawab mungkin sama Ali? Oh ya, sepatu ya? Jadi gini, di syuting tuh kan ada yang namanya itu kan wardrobe kan. Nah, di situ itu tempat aku ganti baju sama ganti sepatu, ganti perlengkapan apa. Nah, jadi aku itu nggak bawa dari rumah barang-barangnya itu. Jadi ya kalau mau aku pakai sepatu itu aku juga harus tetap beli dulu. Mungkin aku juga harus rusak-rusakin dulu gitu biar kelihatan ya natural. Jadi ya gimana? Ya berarti nggak bisa gitu. Bisa, cuman Belum mau dulu, tunggu. gak kepikiran aja sih. Pikiran aja. Tadi Mas Anung tadi ada pertanyaan soal berapa kali take ya? Ya. Saya selalu menekankan pada pada reading ya, pada coaching dan reading jauh sebelum kita syuting. Jadi untuk yang take sih sebenarnya tidak terlalu lama ya. Take 1, take 2, take 3 udah beres sih. Memang kecuali memang ada kesalahan fatal misalnya kayak ya belibet atau apa segala macam gitu. Tapi rata-rata mereka berdua memang sudah siap pada saat lapangan. Yang agak susah adalah Zahra. Zahra itu harus diprompt, itu dialognya itu harus diprompting misalnya gitu, dibacain gitu kan. Nah persoalannya adalah karena dia Semarang, kita kan settingnya Semarang, mereka berdua prompting dengan bahasa Semarang, ya kan. Terus kita melakukan test camp. Test camp itu di-present 4 hari sebelum syuting. Pak Manus nonton, jangan terlalu Semarang, buat bahasa Indonesia semua. Ya, saya bilang dong ke ke semua kru, ke acting, ke asrada saya, dibuat bahasa Indonesia aja, tapi yang bahasa Jawa hanya spesifik. Mereka semua kasih aku bingung. Saya nggak tahu apa-apa. Ternyata ini udah kalau udah dialognya seperti itu, dia nggak bisa diganti. Nah itu yang membuat saya agak susah. Jadi udah diganti ke bahasa, padahal bahasa Indonesia loh, digantinya bukan ke bahasa Jawa. Dia berdialog bahasa Jawa terus, nah pakai bahasa Indonesia aja. Oke, ya. Gitu kan. Kita acting bahasa Jawa. Padahal dia di Jakarta. Jadi itu agak ya gitu ya, saya benar kan? Iya.
Jadi dia sudah berbahasa Jawa gitu kan. Jadi ketika diminta untuk berbahasa Indonesia butuh waktu lagi. Makanya mamanya kemudian bilang ke saya, Mas ini anak saya udah terlanjur gitu. Jadi butuh waktu ya Mas. Jadi memorinya udah ditanam bahasa Jawa. Jadi itu agak cukup PR, penggantian bahasa itu cukup PR gitu aja sih.